Sama-sama tahu ada saja kata orang yang baik belum tentu terbaik. Hai guys, welcome back to podcast with Pita. Nah, hari ini kamu tahu nggak sih teman-teman, akhir-akhir ini pola makan sehat, apalagi gizi yang nggak seimbang itu udah jadi hal krusial di Indonesia. Tahu nggak? Iya, oleh karena itu kita telah mengundang satu narasumber yang mengetahui tentang pola makan sehat. Nah, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isabella Yuna. Saya seorang guru biologi di SMA Regina Pacis, Surakarta. Oke, mungkin sebelum itu lebih baik memperkenalkan diri kita dulu juga ya sebagai host. Ada aku Felicia Angelin, absen 16 dari kelas 11A. Aku Chelsea Kasiti Prasetya, absen 10 dari kelas 11A. Aku ya Toti, absen 36 dari kelas 11A. Tanpa berlama-lama kita langsung tanya-tanya aja kali ya bagi teman-teman yang penasaran, ikutin langsung. Nah, yang pertama adalah mengapa pola makan sehat itu penting dan apa dampaknya jika pola makan itu tidak sehat gitu, Bu? Oke, pola makan sehat itu sangat penting karena kan kita setiap hari tubuh kita kan perlu makanan ya. Kita ini makhluk yang heterotrof yang tidak bisa memasak makanannya sendiri. Jadi apapun yang kita makan itu mempengaruhi sistem di tubuh kita, misalnya pencernaan, nanti kaitannya juga dengan respirasi, dengan peredaran darah, dan juga dengan ekskresi tentu saja. Ketika kita makan, nutrien itu kan diserap oleh darah, ya toh. Nah, darah itu nanti kemudian akan diedarkan di seluruh tubuh dan juga di jantung, di paru-paru gitu ya. Nah, itu mempengaruhi bagaimana nanti seluruh tubuh kita itu penyebaran nutrisinya seperti apa, kemudian melalui jantung kemudian ke paru-paru itu kan memompa oksigen. Kalau oksigennya kurang, maka kan kita yang paling nampak kita pusing biasanya ya toh. Kemudian nanti bagaimana makanan-makanan atau nutrisi itu diserap oleh tubuh, oleh usus, lalu zat sisanya nanti dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Nah, itu kalau misalnya ada beberapa sistem yang rusak, maka akan mempengaruhi bagaimana nutrisi itu terserap atau tidaknya. Jadi makanan apa yang kita makan sehari-hari, yang kita minum itu sangat berpengaruh di tubuh kita gitu. Dan itu komplikasi, tidak hanya satu sistem saja. Misalnya pencernaan di lambung itu tidak hanya, tapi kompleks sekali, mempengaruhi semua sistem yang ada di tubuh kita gitu. Nah, Bu, tapi kan kalau remaja sekarang itu kan banyak ya, kadang kita tuh bad mood, terus kita tuh craving, kita pengen makanan yang nggak sehat. Nah, itu Bu Yona punya nggak cara mengatasi hal kayak gitu? Dan ada nggak sih alternatif snack-snack yang lebih sehat gitu? Oke. Ya, kadang kita kalau nggak mood itu pengennya tuh makan yang enak, terus asal makan gitu ya, makan makanan yang junk food atau yang sekarang itu modelnya Thai tea, kafein yang kafein begitu ya. Nah, tentu saja itu kalau dilakukan terus-menerus akan membahayakan tubuh kita, apalagi masih muda gitu ya. Kalau untuk cara yang mungkin dari kesadaran kita dulu ya, bahwa makanan ini tidak sehat bagi kita. Tapi makanan-makanan tersebut sebenarnya bisa diganti dengan makanan-makanan yang sehat, misalnya snack-snack yang sehat. Saya merekomendasikan kalian buah-buahan untuk asupan vitamin kalian gitu ya. Lebih baik buah-buahan. Kalau misalnya tidak ada suplemen atau vitamin yang pil atau kapsul, lebih baik memilih buah-buahan untuk asupan kita. Tapi selain itu, misalnya snack-snack yang kayak sereal itu juga bisa mengganti, atau biskuit-biskuit yang memang produksinya itu dari sayuran atau buah-buahan itu juga bisa. Jadi bagaimana mungkin memang terlihat atau nampak lebih mahal biasanya ya, tapi itu kan sangat berguna untuk tubuh kita ya. Dan Kemudian kan sekarang kan untuk anak muda kan lebih mementingkan kesehatan mentalnya. Jadi bisa nggak sih hubungan antara pola makan sehat sama kesehatan mental itu apa? Oke. Kalau hubungan kesehatan mental dan pola makan sebetulnya begini. Justru kesehatan mental itu mempengaruhi pola makan kita. Karena bagaimana keadaan hati kita, kemudian tadi berhubungan dengan mood gitu ya. Lalu kita makan sembarangan, sebetulnya begitu. Tapi kalau hubungan keterbalikannya, apakah pola makan sehat itu mempengaruhi mental? Itu sampai sekarang tidak ada penelitian yang secara signifikan
menyebutkan itu, karena kesehatan mental itu kan faktor utamanya bukan dari makanan sebetulnya, tapi dari latar belakang, lingkungan dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, kesehatan mental justru mempengaruhi pola makan kita gitu. Oke. Sebagai penutup, boleh mungkin kalau menurut Bu Yona itu pola makan anak-anak muda di Indonesia sekarang kayak gimana, Bu? Oke, kalau saya lihat ya, mengamati pola makan anak-anak muda sekarang, ya tadi saya sebutkan bahwa kita bisa temukan di mana-mana makanan yang tidak sehat, yang berwarna, junk food gitu ya. Justru malah digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Dan menurut saya kesadaran untuk makan pola hidup sehat itu belum ada, masih kurang, sangat kurang. Dan itu terbukti bahwa saat ini bahkan penyakit diabetes saja sudah dialami oleh anak-anak muda. Nah, maka pesan juga untuk teman-teman anak-anak muda yang menonton podcast ini gitu ya. Ayo kita makan, jaga makan kita, pola hidup kita, pola makan sehat dan juga pola hidup kita. Makan oke, tapi juga dibarengi olahraga juga gitu. Halo, saya Mika dan ini adalah narasumber saya, Abel. Nah, jadi Abel, kan dalam sehari-hari kita selalu mengalami banyak kesibukan. Nah, jadi bagaimana kita dapat mengimplementasikan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi biasanya saya tuh setiap hari makan buah dan sayur di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin dan juga kayak melancarkan pencernaan saya. Nah, kemudian diikuti dengan minum vitamin kayak vitamin C, vitamin A, omega 3 gitu. Terus jangan lupa juga untuk berolahraga. Karena olahraga itu bagus banget untuk menjaga tubuh kita supaya tetap fit di tengah kesibukan sehari-hari gitu ya. Nah, biasanya saya berolahraga sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian juga protein itu sangat dibutuhkan ya, karena asupan protein itu bisa membantu untuk membentukkan otot gitu. Nah, kemudian juga gula itu sangat jahat untuk tubuh. Jadi sebaiknya dikurangi sejak dini, karena asupan gula itu dapat menyerang dan memberikan banyak penyakit gitu. Kemudian juga saya minum air putih. Jadi misalnya habis makan minum air. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvel dan saat ini saya sedang bersama dengan Glenn. Ya, perkenalkan saya Glenn, saya adalah seorang siswa dari SMA Regina Pacis Surakarta yang kebetulan saya memiliki bisnis sampingan yaitu bubur bakar soba. Nah, langsung aja ya Glenn. Menurutmu bubur bakar yang kamu jual ini sudah termasuk makanan yang bergizi seimbang belum sih Glenn? Kalau menurut saya bubur bakar yang saya jual sudah termasuk gizi yang seimbang. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa makananmu itu sudah bergizi seimbang? Nah, kami memiliki banyak riset-riset dengan universitas terkemuka di kota Solo untuk mendukung hal itu. Bagaimana kalau tentang kandungan karbohidrat, lalu protein, lalu vitamin yang terkandung di buburmu? Untuk kandungan karbohidrat, protein serta vitamin itu kita sudah mengukurnya semua. Dengan kandungan-kandungan yang ada dari protein hewani yang kita gunakan untuk membuat kaldu itu semuanya sudah kita risetkan semuanya. Nah, jadi itu menjadi sebuah gizi yang seimbang untuk sebuah produk yang kami jual. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ternyata memang benar bahwa bubur bakar yang dijual oleh Emping sudah termasuk makanan yang bergizi seimbang. Ya. Oke, makasih ya Glenn. Ya, sama-sama. Hai anak-anak Indonesia, tahu gak sih faktanya kondisi gizi anak-anak di Indonesia masih menjadi tantangan yang serius. Menurut data SSGI, prevalensi stunting masih cukup tinggi, mencapai sekitar 21,6% pada tahun 2022, terutama di daerah-daerah terpencil dengan akses terbatas ke pangan bergizi. Meskipun ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir melalui program pemerintah seperti Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, kesenjangan akses terhadap makanan sehat dan pola makan seimbang masih menghambat kemajuan secara merata. Hal ini tentunya sangat disayangkan ya, padahal generasi emas berada di tangan kita. Permasalahan gizi dapat menjadi akar dari segala permasalahan lainnya. Maka dari itu, yuk bersama-sama kita cegah permasalahan gizi ini. Berarti kawasan urban atau suburban perkotaan luput dari kasus stunting.